Hai guys, hari ini aku mau bagi pengalamanku soal perawatan di rumah sakit. Jadi ceritanya kan aku itu PNS ya. Nah, biasanya itu ada BPJS dan anak-anak itu juga ditanggung pemerintah. Tapi waktu itu aku nggak ngerti gitu kan. Aku pikir ya teman-teman tuh biasanya kalau BPJS tuh ngurus ke tempat BPJS-nya. Kebetulan tempat aku itu jauh dari lokasi BPJS-nya, jauh banget. Nah, jadi tertunda-tunda terus untuk ngurusnya. Tertunda terus ya kan untuk ngurusnya. Nah, jadilah hal yang tidak diduga akhirnya terjadi. Anak aku ini Alvin kena demam tinggi ya. Biasanya dia minum obat dari mantri, ada mantri di tempat kami tuh biasanya udah langsung sembuh gitu kan. Tapi ternyata itu hari pertama itu aku kasih obat yang ada di aku, sirup paracetamol itu ya nggak terlalu tinggi sih, ada perubahan sedikit. Jadi aku tunggu hari berikutnya, dan hari berikutnya tuh di hari Jumat ya aku langsung bawa ke berobat. Dan si Alvin itu sembuh, cocok sama obatnya. Nah, yang jadi masalah tuh habis maghrib dia tuh panasnya naik tinggi banget. Terus udah itu jam 10 malam itu dia kayak menggigil kayak kedinginan gitu ya, menggigil dan sempat kejang, kata suami sih sampai mendelik dan lidahnya sempat kayak gini gitu keluar gitu ya. Aku nggak ngeliat sih pas yang matanya mendelik itu, katanya kalau mata yang putihnya apa ya yang ke atas gitu ya, jadi nggak tahu ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Terus kan aku panik tuh, nggak tahu kalau misalkan aku taunya pokoknya anakku tuh belum ku daftarin di BPJS. Nah, ternyata ditanya kan sama dokter, untung malam itu dokternya buka, ada kliniknya gitu, jadi buka sampai malam. Ditanya ada BPJS apa enggak, ya aku jawab enggak ada ya, karena aku nggak tahu kan. Nah, akhirnya anakku dirawat. Terus malam itu karena demamnya nggak turun, jadilah diantar pakai ambulans. Nah, dan itu mahal banget, 550.000 berangkatnya doang ya, dan sama obatnya semuanya habis 800.000. Aduh, untung banget masih megang uang pada saat itu. Nah, sesampainya di rumah sakit ya ditanya BPJS atau umum, karena aku merasa belum koala itu, belum apa namanya daftarin BPJS, jadi aku masukin ke umum. Nah, udah itu apa namanya ada ternyata di rumah sakit itu BPJS. Jadi suamiku nanya gimana kalau mengurus BPJS. Ada ternyata kantor apa namanya ruangan BPJS. Aku tanya, ternyata di rumah sakit itu nggak bisa ngurus kalau Alvin kan udah 3 tahun, kecuali kalau dia posisi baru lahir, jadi harus tetap ke kantornya atau daftar online katanya kan. Dikasihlah nomornya. Nah, karena waktu itu hari Sabtu, jadi dikasih nomor WA-nya. Nah, akhirnya diarahkanlah
oleh WA itu aku install aplikasi Mobile JKN namanya, Mobile JKN ya, nggak ada BPJS. Kalau dicari di aplikasi itu namanya Mobile JKN. Nah, Sabtu itu nggak langsung aku install sih karena masih bingung kan, nggak bawa kakak segala macem. Akhirnya hari Minggunya pagi aku coba install, dan aku ambil data ya, karena aku nyimpen data di drive walaupun nggak punya kakak. Maksudnya bukan nggak bawa kakak, aku punya data di drive, aku download. Kemudian ya aku istilah segala macam ya, pendaftaran. Nah, ketika aku lihat info peserta, anakku dua-duanya sudah terdaftar di BPJS. Aku kaget tuh. Ya ampun, kenapa aku baru tahu kalau mereka tuh otomatis terdaftar. Jadi ketika kita amprah gaji itu kan bikin KP4 gitu ya, ada formulir kalau nambah anak gitu misalnya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Ternyata otomatis anak itu udah didaftarin di BPJS. Nah, jadi aku ngadep dong, tanya sama petugasnya, aku ternyata ada nih anakku nih BPJS nih, cuman ya kartunya memang nggak ada kan karena dia posisinya online gitu kan. Setelah itu dibilang ya kan, duh nggak bisa bu, karena dari awal ibu sudah minta umum, jadi nggak bisa tiba-tiba di tengah BPJS. Nah, aku nggak habis akal dong, gimana ya caranya, sayang kan kalau misalkan dapat BPJS tiba-tiba harus bayar umum gitu kan. Aku mikir, terus gimana pak kalau misalkan saya pulang dulu, minta pulang kemudian daftar dari awal lagi. Oh ya sudah, bisa kalau seperti itu, berarti ibu harus melunasi dulu biaya umumnya gitu. Akhirnya mereka bilang nanti dipanggil ya setelah ditotal, dan ternyata ya mungkin kan karena banyak obat yang sudah masuk juga, memang kemarin infus ya ada beberapa obat yang masuk di cairan infusnya ditambahkan ya supaya si Alvin cepat turun. Itu habis 1.146.000 nih ya, jadi 1.100 lebih ya. Sebentar aku tunjukin, aku nggak ngerti ini apaan gitu ya. Bentar aku tunjukin ini biayanya kalau dia BPJS umum rawat inap ya. Ini habisnya ya, kelihatan ya, 1.146.000. Nah ini rincian apanya ini ya, itulah ada biayanya. Oke, kayak gitu ya. Kaget ya ampun, bayangkan kalau misalkan aku pakai umum sampai 3 hari itu, padahal kan Sabtu jam 2 sampai Minggu pagi katanya. Hitung semuanya itu segitu, 1.100.000 satu hari hitungannya. Tapi ada pembelajaran sih, akhirnya aku tahu gitu kan. Nah ternyata kita tinggal nunjukin aja ke petugasnya HP kita dengan anggota yang sudah ada di situ, ada nomor-nomornya ya kan. Nah aku cerita dong, ternyata di hari Seninnya kepala sekolah aku datang ya, ini anak aku nih, kepala sekolah aku datang. Terus aku ceritain apa yang terjadi kan, dan ternyata bapak kepala sekolah aku bilang, memang dulu ya biasanya memang kita harus ke kantor BPJS-nya untuk melaporkan anak ya, kalau nambah peserta gitu ya, nambah anak misalnya, nambah peserta kok dicopot nambah peserta itu harus daftar ke kantor BPJS-nya. Dan ternyata si bapak juga baru tahu dari aku kalau misalkan kita bisa melihat langsung secara online itu BPJS-nya ya.
Nah, oke. Wow, ini apa nih? Wow, ini tadi di sini ya, Nah, jadi seperti itu info yang bisa aku wow, bagikan ya. apa ini? Mudah-mudahan kita nggak bingung lagi. Jadi nggak perlu lagi ya, mudah-mudahan nggak ada yang bernasib kayak aku ya. Sayang sih sebenarnya kalau udah punya terdaftar di BPJS ternyata jadinya umum. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah, Pin. Doain Alvin cepat sembuh ya. Dadah, dadah. 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 Mukanya masih lemes banget ini Alvin. Dadah lagi. Bilang dadah. Oke, bilang nak. Oke, guys. Dadah. Dadah.